Oke, sini sudah ada tentang kesejahteraan wartawan. Gitu. Baiklah Bapak Ibu, sesuai dengan permintaan yang sudah saya rekap di setiap absensi bahwa ada beberapa orang yang menginginkan pembahasan tentang kesejahteraan wartawan. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum yaitu masalah perlindungan wartawan dan juga bantuan hukum untuk wartawan itu sendiri gitu. Dan sekarang kita akan membahas masalah yang setiap harinya tidak akan pernah selesai, yaitu masalah kesejahteraan wartawan, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk untuk mendiskusikan atau tanya jawab seputar masalah kesejahteraan, baik itu gaji, perlindungan, lalu tentang insentif, dan terus selanjutnya nanti tentang yang namanya pembinaan, gitu. Nah, secara umum, menurut Wikipedia, itu saya rangkum dari semuanya ya, dan menurut ahli juga banyak. Bapak Ibu bisa cek di Google atau chat GPT atau AI gitu ya, itu banyak itu pendapat ahli tentang definisi dan makna dari kesejahteraan. Nah, secara umum, kesejahteraan itu merupakan menunjukkan keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Nah, kalau dalam sisi ekonomi, secara finansialnya orang-orang itu bagus. Nah, finansial ini erat hubungannya dengan yang namanya keuangan dan pemasukan, gitu ya. Nah, jadi saat ini lebih ditekankan kepada yang namanya pemasukan atau keuangan. Ini yang menjadi ribut setiap waktunya, dan ini juga yang akan yang paling lama dibahas dan diselesaikan gitu. Lalu secara sosialnya itu kesejahteraan itu bisa dimaksud sebagai diberikannya pelayanan yang baik atau memberikan pelayanan yang baik gitu dari sisi sosial. Jadi kesejahteraan itu secara umumnya dan secara pokoknya adalah makmur, sehat, damai, finansial bagus, dan terlayani dengan baik gitu. Itu namanya yang namanya kesejahteraan. Kalau makna dari jurnalis atau wartawan secara sinonim dalam bahasa Indonesia, jurnalis dan wartawan itu sama artinya. Kalau ada orang yang bilang kalau jurnalis itu menulis, kalau wartawan itu pewarta gitu, seperti reporter. Sebenarnya itu sama saja gitu. Wartawan kalau nggak bisa nulis nggak bisa jadi wartawan. Jurnalis nggak bisa nulis, nggak bisa melaporkan atau report atau reporter itu nggak bisa disebut jurnalis gitu. Nah ini jangan salah kaprah gitu ya. Tapi ada beberapa senior yang bilang ke saya kalau itu berbeda gitu. Sampai debat pula masalah makna gitu kan. Pas diuji cara nulisnya berantakan gitu. Itu saya sering banget kelihatan yang seperti itu atau ketemu yang seperti itu gitu. Oke. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari kesejahteraan. Nah, Bapak Ibu, kita sudah tahu gitu ya. Yang namanya sejahtera itu tentu yang pertama kita harus makmur, damai. Setelah itu finansialnya bagus, pelayanannya tentu baik gitu ya. Nah, di dalam jurnalistik ada yang namanya kesejahteraan wartawan dan bentuknya apa saja gitu. Yang ini harus diterapkan oleh perusahaan-perusahaan media gitu. Jangan nanti mentang-mentang perusahaan udah legal terus kita abaikan hal-hal sepele tentang wartawan, terutama pembinaan. Dan ini banyak sekali kelemahan dan banyak sekali kasus yang menyangkut masalah pembinaan yang tidak rutin gitu ya. Nah, yang pertama adalah pembinaan rutin oleh perusahaan atau redaksi. Pembinaan ini maksudnya adalah apakah ketika Bapak Ibu masuk ke media tersebut mendapatkan pembinaan yang baik atau tidak. Seperti ada nanti sekali seminggu misalkan latihan menulis, koreksi tulisan masing-masing, atau ada nanti rapat-rapat gitu ya yang membahas dan mengevaluasi kinerja itu. Mungkin evaluasi redaksi mungkin ada gitu ya. Tapi pembinaan rutin masalah tulisan itu jarang sekali ada gitu. Gitu ya. Apalagi zamannya online sekarang gitu. Dan itu dianggap sudah ngerti aja gitu ya. Nah, lalu yang kedua,
pembinaan rutin secara apa namanya tuh, SDM-nya gitu. SDM-nya itu personalitinya gitu ya, kepribadian dari wartawan itu sendiri gitu. Misalkan etikanya gitu, etika kepada pimpinan, kepada sesama, kepada relasi gitu atau mitra gitu ya, itu juga perlu dibina gitu. Lalu pembinaan untuk apa namanya tuh, mencari dan membuat yang namanya proposal dan lain-lain gitu ya. Dan saat ini yang saya lihat ya, di dunia jurnalistik saat ini, wartawan itu dirangkap jadi marketing. Sebenarnya itu salah gitu ya, salah banget gitu. Alur perusahaan itu ada, alur redaksi juga ada gitu. Jangan nanti wartawan nanti disuruh nyari duit gitu ya. Nah, wartawan disuruh nyari duit itu maksudnya promosi juga dia, nyari berita juga dia gitu. Sebenarnya itu salah gitu. Tetapi karena saat ini yang namanya media online itu bertebaran dan bahkan menjamur, nah bisa saja wartawan itu juga punya relasi, dia masukin sendiri dan dia harus bisa bikin proposal gitu. Atau perusahaannya menyediakan proposal, dia tinggal antar. Jadi tidak ada wartawan yang disuruh nyari-nyari uang, itu sebenarnya gitu ya. Nah, secara aturan dari keperusahaan gitu. Nah, pembinaan rutin ini juga pembinaan masalah manajemen di perusahaan media dan juga redaksi gitu. Nah, bagaimana nanti alur mengurus surat, bagaimana nanti alur menagih gitu kan, bagaimana nanti menagih reimburse gitu. Reimburse itu kan bayarin dulu sama wartawan, nanti tagih ke perusahaan, itu reimburse namanya, reimburse gitu ya. Nah, jadi itu juga ada. Bagaimana dengan waktu lembur gitu, dan itu juga ada gitu. Jadi Bapak Ibu itu semuanya dihitung, semuanya itu ada aturannya. Jadi ketika bikin media atau membuat perusahaan media, jangan asal membuat saja gitu. Pikirkan orang yang akan memajukan perusahaan kita itu adalah tanggung jawab besar kita sebenarnya gitu ya. Nah, jadi kalau kami di MZK itu, MZK News, di sini ada wartawan MZK gitu. Ketika ada wartawan yang tidak maju-maju dan dibilangin tidak mau, diajarkan juga enggak mudeng lagi gitu ya, itu biasanya kita juga setiap hari ingatkan, ini yang ini tanda titiknya begini ya Pak, ini bikin judulnya begini ya gitu, ini seperti ini ya. Dan mereka yang masuk ke MZK itu sendiri sudah punya sertifikat pelatihan standar MZK Institute gitu ya, standar MZK. Jadi mereka dibekali pelatihan tanda baca, cara membuat judul berita, cara menulis badan berita, bagaimana kalimat langsung diberikan, bagaimana kalimat tidak langsung ditaruh gitu kan ya, susunan berita seperti apa gitu. Lalu nanti sebelum masuk tuh memang kita di MZK itu menarik uang gitu. Di sini tidak ada yang gratis gitu ya. Dan itu saya buka-bukaan saja gitu. Ketika ada yang masuk ke MZK, itu biasanya mereka latihan dulu dengan membayar 200.000. Itu bentuk tanggung jawab mereka terhadap profesi mereka sendiri biasanya. Nah, jadi mereka latihan, mereka merasakan, oh gini ya susahnya nulis, oh gini ya susahnya gitu. Apa namanya itu, jadi wartawan gitu. Sebab kan kalau di online kan enak-enak aja, tinggal kopas dari Kominfo, saya share ke sini, tinggal kopas dari Humas, share ke media. Jadi beritanya satu untuk semua, gitu kan? Nah itu gampang banget. Kalau wartawannya malas nulis, itu gampang banget gitu. Bisa satu berita tuh 10 atau 15 media memuat gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ini komitmen sebenarnya. Jadi ada yang bilang di apa namanya di Facebook atau di pokoknya di grup-grup itu kan ya. Masa ya masuk masuk jadi wartawan bayar gitu. Sedangkan di media besar Bapak Ibu bayar ongkos ke sana untuk wawancara, ongkos ngeprint gitu ya, ongkos buat apa namanya itu ongkos bensinnya gitu, makannya ketika wawancara itu kan lebih dari 200.000 tadi gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini kita cuma latihan online, menyediakan waktu, latihan nanti dikasih kartu pers, udah selesai jalan. Gampang banget gitu. Nah, jadi itu logikanya. Jadi kalau ada media yang menagih, tapi media itu wajib juga membalas gitu. Tanggung jawabnya adalah pembinaan. Makanya kalau ada wartawan udah masuk, kita tanya gitu ya, apa yang nggak paham gitu. Kadang-kadang dari berita mereka kita bisa tahu, Bapak ini nanti kedepannya begini ya gitu. Nanti kedepannya begitu ya gitu. Saya sering begitu.
Bahkan redaktur MZK sendiri itu sering japri sama wartawannya untuk mendiskusikan berita-berita yang memang benar-benar belum layak tayang, dan itu nanti diingatkan. Kalau udah 3 kali diingatkan, itu biasa dicuekin aja gitu ya, dicuekin, dan berarti mereka tidak mau maju gitu, tidak mau serius untuk berlatih gitu ya. Nah, seperti itu pembinaan. Jadi tidak dibiarin aja wartawannya gitu. Itu juga bentuk kesejahteraan wartawan. Hak dia untuk menerima pembinaan dari kita. Jadi kita sebagai redaksi atau sebagai perusahaan, pimpinan perusahaan itu jangan seenaknya aja gitu. Udah terima duit terus biarin wartawan sendiri kalau lagi masalah, ya biarin aja gitu kan. Kasus-kasusnya dia gitu kan. Nggak bisa begitu gitu loh. Nah, jadi selanjutnya itu perlindungan kesehatan. Saat ini perlindungan kesehatan nasional itu adalah BPJS ya. Nah, kalau bagi buruh atau pekerja namanya BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini bikin BPJS gampang banget gitu. Di sini banyak calo-calo BPJS ini. Nah, silakan nanti cari gitu ya. Nah, jadi perlindungan kesehatan itu penting buat wartawan. Ketika mereka di lapangan udah kelelahan atau terjadi gawat darurat gitu ya, mereka itu harus punya yang namanya asuransi kesehatan. Mereka terjamin secara kesehatannya. Ketika darurat mereka bisa berobat gitu kan sampai sembuh gitu. Bagaimana dengan pengurusan pembayaran BPJS? Di dalam BPJS Ketenagakerjaan itu ada yang sebagian perusahaan yang bayar sekian persen, silakan baca nanti aturannya. Ada yang memang karyawan itu sendiri atau pekerja itu sendiri yang membayar BPJS tersebut gitu. Itu ada. Nah, jadi Bapak Ibu bisa pelajari di websitenya BPJS Ketenagakerjaan gitu ya. Nah, itu wajib untuk perusahaan media menyediakan hal tersebut. Kalau belum sanggup, nah, jadi kita bisa nanti kasih bantuan apa gitu kan ya. Kalau MZK memang belum ada gitu ya. Sampai saat ini belum ada BPJS untuk wartawan. Karena kita masih tahap upgrading gitu ya. Saya lebih ke pembinaan personalitinya, wartawannya itu sendiri gitu. Rata-rata mereka membuat sendiri di luar gitu. Dan kedepannya, insya Allah kita akan mendaftarkan seluruh wartawan yang ada di MZK itu untuk dapat kartu BPJS Ketenagakerjaan. Itu sudah menjadi komitmen karena kita mau mengajukan verifikasi gitu ya. Karena kita udah terdaftar di Dewan Pers tapi belum verifikasi faktualnya gitu. Jadi seperti itu tanggung jawab perusahaan gitu ya. Jadi tidak asal-asalan aja. Ini saya banyak lihat di Facebook ya. Mari bergabung dengan media ini. Apa namanya tuh? Asah kemampuan Anda, asah hobi Anda untuk menulis gitu kan. Nah, saya tuh semakin bertanya gitu. Semakin banyak wartawan yang gabung dengan media tersebut, semakin besar tanggung jawab perusahaan untuk menjamin semuanya dari perutnya wartawan, dari otaknya wartawan, dari badan fisiknya wartawan itu, seluruh dari rambut sampai ujung kaki itu tanggung jawab perusahaan sebenarnya gitu ya. Jaminan baik itu yang terluka juga apa perlindungannya gitu. Itu jangan asal-asalan ngerekrut gitu loh. Nah, itu ya. Jadi selanjutnya keselamatan dan keamanan. Nah, ini juga banyak disepelekan. Ketika ada wartawan yang bertugas di lapangan, dan mereka bekalnya cuma surat tugas. Dan saya ingatkan, surat tugas harian dengan surat tugas khusus untuk investigasi, apapun yang khusus, dan atau ditugaskan di lembaga atau instansi tertentu, itu berbeda. Nah, berbeda gitu ya. Nah, kalau surat tugas harian itu meliput harian. Kalau investigasi yang meliput investigasi, di dalam surat tersebut dibunyikan apa yang diinvestigasi, lembaga apa, instansi apa, perusahaan mana gitu ya. Nah, jadi berbeda. Jadi wartawan ke lapangan kadang kena bacok, kena itu, lihat surat tugas harian, dan yang baca juga kagak ngerti gitu ya. Nah, jadi kena dia. Dan perusahaan pun melindunginya juga bingung. Gitu. Jangankan mau melindungi, baca aturan perlindungan wartawan di laman Dewan Persnya kadang tuh males gitu ya. Tampil doang sebagai pimpret gitu atau pimpinan perusahaan gitu, tapi jarang baca gitu. Ada pula saya dapat kabar mereka itu udah UKW utama, pimpret ya, pemilik perusahaan juga
gitu ya, tetapi nggak bisa nulis gitu, nggak ngerti apapun gitu ya. Nah, jadi kok bisa gitu ya, kok bisa gitu. Nah, itu yang kita cegah. Ternyata orangnya udah senior-senior dulu, ya main gampang gitu kan, sekarang mana bisa gitu. Seperti itu. Jadi keselamatan dan keamanan itu termasuk kesejahteraan wartawan gitu ya. Lalu selanjutnya upah atau gaji gitu. Ini yang ribut banget nih tentang upah atau gaji ya. Upah atau gaji tersebut harus diberikan apapun bentuknya gitu. Mau 50.000, mau 100.000 gitu kan, mau uang rokok gitu, itu wajib diberikan gitu. Ada pula dulu-dulu saya tuh dapat kasus dari wartawan lain, mereka itu disuruh sama pimpretnya untuk menagih advertorial. Nah, penagihan ini didesak terus gitu ya, dan pimpretnya nggak mau bagi gitu sama wartawannya gitu. Itu pelit banget. Dan di perusahaan itu harus ada namanya sistem penggajian. Kalau mau verifikasi Dewan Pers itu wajib disediakan. Bagaimana sistem penggajian, bentuk dan skema penggajian itu harus ada. Bagaimana nanti tingkat wartawan? Kalau wartawannya udah lulus di di reporter, dia akan naik ke redaktur. Dari redaktur akan naik nanti jadi kepala redakturnya, itu kan ketua pelaksana misalkan ya. Nah, atau redaktur pelaksana gitu. Nah, seperti itu. Jadi ada tingkatan-tingkatan prestasi wartawan, itu juga bentuk dari kesejahteraan. Nah, jadi kalau kalau biasanya saya dengar beberapa media itu memberikan skema gajinya seperti ini bagi hasil biasanya, karena mereka tidak punya belum bisa menggaji sesuai UMR. Nah, gitu ya. Jadi belum bisa gaji sesuai UMR, makanya mereka menggaji dengan cara bagi hasil. Nah, bagi hasil itu gimana? Ada yang 70, 30, 70 buat wartawan, 30 perusahaan. Ada yang kebalik, 30 wartawan, 70 perusahaan gitu ya. Dan kalau di MZK itu 60 wartawan, 40 perusahaan gitu. Itu sistem bagi hasil. Tapi kalau mereka sukses, mereka itu bagus, bermitranya berkelanjutan, itu kita bisa pakai sistem gaji sesuai UMR gitu di daerah masing-masing gitu ya. Kalau di Jakarta 49 misalkan. Nah, kalau di Sumatera Barat 28 ya. Gitu ya. Kalau di Jawa Tengah 2 jutaan gitu ya. Nah, kalau di Jogja 2 jutaan juga gitu. Jadi seperti itu penggajian gitu atau upah. Dan sesuai undang-undang ketenagakerjaan atau sekarang disebut Cipta Kerja, membayar gaji pekerja atau buruh itu wajib hukumnya bagi perusahaan gitu, jangan ditelan sendiri gitu, itu namanya zalim, rakus kita namanya kan ya. Jadi makanya wartawannya aktif itu diberikan haknya gitu. Kecuali begini, ada dulu yang nuntut gaji, ketika dia disuruh nulis itu tulisannya itu belepotan minta ampun gitu ya, minta gaji gede tapi nulis nggak bisa, minta gaji gede ngomong nggak bisa gitu ya, cuma bisanya ngamuk-ngamuk doang, emosi, nggak digaji di sini, nggak digaji di sana, sementara prestasi dan kemampuan tidak ada, skill tidak ada gitu ya. Nah, jadi itu jangan memalukan diri sendiri. Kalau kita memang pantas digaji, buktikan kalau kita memang pantas digaji, bekerja dengan sebaik-baiknya, jangan bekerja nanti dengan asal-asalan, berita masih kopas, berita dapat dari grup A terus langsung masuk dapur redaksi tanpa diedit, itu bukan wartawan namanya gitu ya. Nah, itu hati-hati bagaimana perusahaan akan menggaji sementara beritanya kopas gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ada usaha dari wartawan tersebut, maka akan ada nanti empati dari perusahaan gitu ya. Empati ini kadang-kadang ini bonus kamu ya gitu kan. Nah, ini insentif kamu ya gitu. Dan semuanya harus melalui rekening perusahaan lalu keluarkan slip gajinya. Walaupun gajinya cuma 50.000 tetap dikeluarkan sebagai bukti nanti kalau verifikasi Dewan Pers diminta. Kita pernah nggak bayar wartawan, pernah nggak ngasih wartawan gitu kan. Media kita itu wajib gitu. Jadi jangan asal transfer tapi nggak ada buktinya, sedangkan rekening perusahaan keluar terus itu kan. Nah, itu bahaya gitu. Nanti nggak tahu penghitungannya seperti apa, laporan keuangannya seperti apa gitu ya. Nah, jadi seperti itu.
Lanjut insentif. Insentif ini tidak wajib seperti yang namanya penggajian ya, penggajian biasa gitu. Jadi insentif ini hanya bonus biasanya gitu. Ada insentif karena prestasi, ada insentif karena mereka dapat kelebihan, dapat dana besar ya, ini bonus kamu ya, ini insentif kamu ya gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau insentif itu besarannya tidak ditentukan, tapi kalau gaji atau upah itu sesuai dengan daerah masing-masing biasanya gitu ya. Dan perlu diketahui sampai saat ini masih ada atau belum semua media menerapkan yang namanya menggaji wartawan secara UMR. Bayangkan aja, kebutuhan wartawan itu sehari, kalau dia benar-benar wartawan adalah 7.200.000 gitu ya, atau hampir 8 jutaan. Itu sebulan. Mereka kerjanya terus-terusan loh. Itu udah termasuk uang lembur. 24 jam kadang berita. Kadang ada shift gitu ya. Nah, jadi jangan main-main gitu. Jadi kalau ngerekrut wartawan tuh mikir dulu gitu ya. Dan kalau saya merekrut wartawan, itu saya kasih tahu di awal. Nah, di sini tidak ada penggajian, tapi kalau misalkan ada kemitraan atau dapat kemitraan lembaga, itu kita akan bagi sekian gitu. Setuju atau tidak setuju itu tergantung wartawannya. Dan kita tidak akan pernah memaksa untuk masuk ke media kita gitu ya. Makanya media MZK itu cuma ada 10-20 wartawan doang gitu. Dan yang benar-benar mau gitu. Dan di sini belajar, bukan nyari duit doang gitu kan. Nah, jadi seperti itu di kita. Jadi Bapak Ibu terserah manajemen perusahaannya gitu. Kalau saya mah kalau memang mau dibina ya masuk, kalau enggak juga enggak masalah gitu. Saya juga enggak maksain gitu ya. Dan kita enggak boleh memaksa orang. Nanti kena undang-undang lagi kan. Nah, seperti itu. Ini bentuk kesejahteraan ya. Kalau ini sudah terlaksana, itu udah bagus banget. Udah setara dengan media nasional gitu. Dan media nasional pun nggak semuanya wartawannya digaji UMR. Palingan atas-atasan doang gitu kan. Dan di lapangan juga pada ngeluh gitu. Kadang ada yang cekcok masalah gaji gitu. Apalagi media online sekarang. Media online sekarang tuh namanya ada SEO-nya gitu ya, Search Engine Optimization-nya, SEO-nya, Essence-nya. Kadang itu nggak tahu tuh, kalau dapat essence-nya bagus, entah ada dikasih ke wartawan, entah enggak kan? Nah, itu. Jadi semuanya ada skemanya, semuanya ada aturannya gitu. Oke, kita lanjut. Nih, tadi saya sudah menguraikan beberapa masalah terkait kesejahteraan wartawan. Nah, masalah yang pertama adalah gaji rendah dan tidak sesuai. Saya udah sampaikan tadi kan ya. Nah, gaji rendah dan tidak sesuai itu tergantung kemampuan wartawannya. Misal kalau wartawan kopas, copy paste doang, ya nggak digaji juga nggak masalah. Berarti bukan wartawan namanya. Wartawan kan harus bisa nulis, gitu ya. Minimal ditulis ulang, diedit ulang, dan dibaca ulang. Nah, membaca ini yang males, gitu ya. Nah, jadi kopas dari grup, nanti berantem sama temennya, karena tersangkut plagiasi, berita A, berita media A dengan media B sama, gitu ya. Jadi berantem mereka gitu. Kan lucu juga, udah satu grup, ngambil berita nggak ngomong-ngomong gitu ya, nah itu berantem. Ada yang kayak gitu. Nanti saling serang melalui media masing-masing. Itu nggak baik. Gitu. Jadi kalau mau digaji besar, kalau mau digaji bagus, kalau mau dibina itu ya tingkatkan skill kita, kompetensi kita gitu. Jangankan media kecil yang seperti ini, Bapak Ibu. Di media besar Bapak Ibu juga akan dicari orang gitu. Ngapain berharap yang kecil? Berharapnya harus besar gitu ya. Agar skill kita besar, kita jadi orang besar gitu. Jadi yang kedua, tata kelola perusahaan terkait keuangan itu jelek. Ada keuangan masuk misalkan, dan tidak dikasih dulu hak wartawannya, tapi dibayarkan dulu ke urusan pribadinya perusahaan. Urusan perusahaan itu salah. Ketika sudah ada perjanjian dengan wartawan, itu jangan dilanggar gitu. Kalau mereka misalkan sukses nih bermitra misalkan ya, dan itu kasih haknya dulu 60% kayak 70% kayak atau 50-50 gitu ya, kasih dulu, sisanya baru untuk perusahaan. Kan perusahaan cuma bayar operasional, pajak dan lain-lain gitu kan ya, dan itu sudah ada di situ. Kadang pajak dibayarin oleh mitra juga, PPN 11%. Gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu itu kalau mau membagi itu setelah dipotong pajak gitu. Jadi biar nggak tekor gitu ya.
Jadi seperti itu. Jadi yang 50-50 boleh, terserah mau seperti apa. Nah, nanti kalau udah baru masuk ke perusahaan. Nah, di perusahaan itu ya pada perusahaan harus menggaji redakturnya dan lain-lain. Atau bikin skemanya gitu ya. Nah, bikin skemanya. Kalau udah sukses, nggak bisa lagi pakai yang namanya bagi hasil. Bapak Ibu harus pakai penggajian gitu sesuai UMR di wilayah masing-masing gitu. Sesuai Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau urusan gaji ini agak sensitif gitu. Bisa berantem orang-orang gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya asal-asalan dalam merekrut. Nah, kadang-kadang di awal-awal dijanjiin, Bu, saya boleh gabung nggak dengan media Ibu? Boleh, saya bilang kan. Nanti saya akan masukkan proposal ke instansi A gitu kan. Saya punya kenalan di situ bla 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 gitu. Banyak janjinya kan, saya nggak percaya gitu. Saya nggak percaya gitu kan, karena dia sudah beberapa media yang dipegang oleh dia gitu. Jadi kalau pegang media saya nanti ya otomatis mau pamer KTA gitu ya. Kan banyak sekarang pamer KTA gitu. Kan nggak fokus dianya gitu. Oke, boleh kita punya 2-3 media, tetapi kita harus fokus. Fokus aja 3 itu gitu. Nanti masukin kemana gitu kan. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan kebanyakan banget terus ngeblank gitu jadinya. Jadi nggak terurus gitu. Jadi para pimpinan perusahaan atau pimpinan media itu tolong diseleksi gitu. Kalau bisa medianya ngelatih dulu tuh orangnya, pantas nggak masuk. Jangan asal dibuatkan KTA, dibayar sama mereka buatkan KTA gitu. Nanti bermasalah Bapak Ibu tuh awal-awal ngomong bisa lindungin, bisa tanggung jawab, kan bisa bisa menyelamatkan mereka gitu. Ujung-ujungnya nggak ada, semuanya hanya janji gitu. Jadi itu sering terjadi, berantem mereka sama mereka gitu. Nah itu hati-hati, jangan asal-asalan gitu. Lalu selanjutnya kurang empati. Tadi ada kasus yang saya sebutkan bahwa pimpinan redaksinya desak-desak, nagih-nagih wartawannya, itu kurang empati namanya. Terus wartawannya nggak dikasih juga. Nah, nggak jelas juga gitu ya, nggak jelas juga tanggung jawabnya. Dan itu juga berbahaya. Jadi Bapak Ibu kalau mau gabung dengan beberapa media, itu usahakan media tersebut aman, pajaknya lancar, diurusin dengan benar, dibina dengan benar, dan terus tata kelolanya baik, belum ada yang hutang ke wartawan. Nah, jadi itu baik gitu. Ada mengeluarkan slip gaji, bukti bayar gaji gitu ya. Nah, kalau di kami ada gitu. Karena kita selalu meningkatkan dan mengevaluasi. Itu semuanya ada gitu. Jadi ada kontrak, pasti ada penggajian, pasti ada slip gaji, pasti ada kwitansi gitu. Nah, itu akan digunakan untuk pembayaran pajak. Nanti akan bikin laporan keuangan, nanti akan bikin laporan SPT pajak gitu kan. Nah, itu jangan diabaikan gitu. Dan Bapak Ibu yang ngeluh tadi kan, ada beberapa orang dulu ngeluh kalau masuk media itu kok bayar, dan perusahaan itu juga bayar pajak. Diri Bapak Ibu sendiri itu dibayar gitu ya. Kami yang bayarin gitu. Perusahaan media tuh yang bayarin pajaknya gitu kan. Baik pajak penghasilannya dipotong biasanya. Kalau udah UMR tuh pajak penghasilan dipotong loh Bapak Ibu. Sebesar 25% apa 0,25 ya. Coba nanti dicari aturannya, lupa saya. Itu PPh 21 dan itu dipotong. Nantinya dikeluarkan yang namanya bukti potong PPh. Nah, itu aturan baru tahun ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat berapa potongan pajak penghasilannya gitu. Kalau saat ini kita mainnya PPN doang kan dengan instansi gitu. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nih. Dengan masalah yang ada, banyak masalah yang bertebaran dan berserakan atau bermunculan. Nah, kita tentu harus ada solusinya. Solusinya ya kembali kepada aturan yang berlaku, gitu ya. Kembali kepada aturan yang berlaku dan aturan selingkung dari media tersebut, gitu. Yang pertama itu kita kembali kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini yang diganti menjadi Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 pasal 88A gitu. Jadi pasal 88 itu ada sampai ya kalau nggak salah. Nah, coba nanti dicari. Saya tadi udah download gitu ya, ada 1127 halaman. Jadi saya tadi nyarinya itu pakai keyword aja biar cepat gitu. Kalau saya baca satu-satu tuh udah pernah saya baca, udah nggak hafal saya gitu ya.
Dan jadi di ayat 3, pasal 88A, ayat 3 itu menyebutkan atau berbunyi, pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja atau buruh sesuai kesepakatan. Kalau Bapak Ibu bilang sampai di sini aja nih sesuai kesepakatan, berarti berapapun boleh dong, gitu ya. Nah, ternyata ada lagi ayat 4-nya, gitu ya, dijelaskan. Di dalam ayat 4, itu pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh, atau serikat kerja atau serikat buruh, tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ada pernah baca nggak peraturan perundang-undangan masalah penggajian? Itu berbunyi, saya lupa pasalnya, itu tadi saya baca, jadi berbunyi para pengusaha itu diwajibkan membayar upah pekerja atau buruh sesuai dengan UMK atau UMR di tempat tersebut atau di daerah tersebut, itu bunyinya, gitu ya. Jadi kesepakatan, gitu. Tapi bagaimana dengan undang-undang pers, gitu ya? Undang-undang pers ini nggak kuat, gitu. Jadi undang-undang pers nomor 40 tahun 99 pasal 10 itu berbunyi, perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Yang tadi yang saya uraikan gitu. Jadi bentuk kepemilikan saham ini, jadi wartawan atau karyawan pers itu bisa saja punya saham di media tersebut gitu ya. Jadi bisa saja punya saham dan dia nanti akan dapat dividen namanya. Dividen itu adalah setelah semuanya bersih ada keuntungan kelebihannya gitu ya. Jadi dividen itu akan dibagikan gitu. Lalu laba bersih. Laba bersih ini adalah laba kotor dikurang pajak dan bunga. Itu hasilnya laba bersih gitu ya. Setelah dikurangi dengan uangnya misalkan 10 juta, dikurangi biaya operasional semuanya, dikurangi pajak-pajaknya, dikurangi semuanya, jadi laba bersih. Nah, itu biasanya tinggal cuma 8 sampai 7 jutaan gitu ya. Itu baru dibagi dengan wartawan. Jangan nanti yang masih kotor itu dibagi, nanti perusahaannya tekor gitu, wartawannya untung. Kan nggak adil juga gitu ya. Nah, itu yang namanya laba bersih. Jadi semuanya potong pajak dulu baru dibagi gitu. Atau diberikan gajinya, atau diberikan insentifnya secara resmi gitu ya. Nah, begitu ya Bapak Ibu mengenai pembahasan kesejahteraan wartawan yang minggu kemarin di request sama beberapa orang dan hari ini kita sudah bahas. Silakan yang mau bertanya bisa dibuka mikrofonnya atau raise hand atau apa gitu ya. Silakan Pak Abdul Haris. Saya mohon informasi tentang batasan dari sebuah media yang sanggup untuk membayar gaji seorang karyawan. Kira-kira bagaimana prosedurnya kira-kira begitu. Yang kedua, kalau umpama saya ini freelance, apakah saya berhak untuk menjual gambar kepada berita kepada siapa saja yang membutuhkan, media apa saja, terutama umpama saya ada channel ke luar negeri, ke itu, apakah itu dilarang atau bagaimana itu? Oke, baiklah Pak Abdul, Pak Haris ya. Jadi yang pertama itu pertanyaannya bagaimana cara menggaji karyawan itu, wajib atau tidak gitu ya. Kalau ditanya wajib ya wajib, tapi kan prosedurnya itu sesuai kemampuan perusahaan sebenarnya. Makanya jangan rekrut banyak-banyak gitu. Jadi nggak pusing kita kan, gitu. Rekrut aja semampunya, yang mampu kita bayar gitu. Dan kadang kan sebelum direkrut Pak, nanti Bapak tanya dulu ke mereka. Kadang-kadang mereka cuma pengen beritanya dimuat gitu ya, dimuat dan nggak butuh gaji katanya. Ya udah, kadang di lapangan juga dikasih uang rokok biasanya kan ya.
bukan masuknya amplop ya, ini beda loh masalahnya. Dan ada nanti yang dikasih ongkos ongkos rokok lah, ongkos minum lah atau apa gitu ya. Dan itu ya nggak masalah gitu. Selagi itu masih terbuka, bukan sembunyi-sembunyi. Yang sembunyi-sembunyi kan amplop gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk prosedur penggajiannya seperti itu. Jadi Bapak nanti yang mana yang dikelompokin dulu nih Pak. Wartawan lepasnya berapa atau freelance, wartawan tetap Bapak berapa, karyawannya berapa gitu. Karyawan nggak usah banyak-banyak. Media online sekarang karyawan nggak usah banyak-banyak. Karyawan tuh ngurusin administrasi, persuratan. Nah, itu karyawan. Jatuhnya ke lingkup perusahaan. Kalau misalkan wartawan, jatuhnya ke lingkup redaksi, tapi yang menggaji perusahaan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi wartawan lepasnya berapa, wartawan tetapnya berapa. Nah, ketika kalau wartawan tetap, Bapak wajib menggaji. Begitu kata Dewan Pers ya. Itu. Jadi wajib menggaji. Tapi kalau wartawan lepas, Bapak tidak wajib menggaji dan besarannya bebas. Terus mau sesuai kesepakatan bagi hasil, mau sesuai kesepakatan apapun gitu. Terserah Bapak. Kalau wartawannya lepas. Dan kalau saya kemarin itu merekrut wartawannya banyak wartawan lepas. Jadi saya tidak berkewajiban untuk memberikan gaji sesuai UMR. Ada beberapa wartawan tetap yang saya rekrut gitu ya. Dan itu ya saya berikan gitu gajinya gitu kan. Nah, kadang-kadang kita masih bagi hasil. Rata-rata saya masih wartawan lepas gitu yang banyak di media saya. Jadi itu tidak diwajibkan menggaji sesuai UMR gitu kan. Nggak digaji pun juga nggak masalah buat dia gitu. Gitu. Jadi ini harus paham semuanya. Jangan asal nagih gaji ke perusahaan tanpa tahu status kita sebagai apa. Walaupun di ID card kita atau ID pers kita itu tulisnya wartawan. Gitu ya. Ditulis wartawan. Itu tanya, saya ini sebagai wartawan apa gitu. Wartawan tetap apa lepas gitu. Kalau wartawan tetap, Bapak Ibu tidak boleh nebeng ke media lain. Harus satu media. Tapi kalau wartawan lepas, Bapak Ibu boleh gabung dengan beberapa media, terserah. Nah, seperti itu, ya. Jadi, Bapak Ibu, untuk apa namanya itu? Untuk masalah tadi tulisan, apakah wartawan lepas boleh nyebar tulisan kemana-mana? Boleh, tetapi tolong diedit dulu. Setiap media tentu pengen berbeda gitu ya dengan media lain. Jadi jangan satu berita untuk semua gitu. Nanti terkena plagiasi. Jadi sia-sia kita nyari berita satu, nanti dikirim ke 5 media, ternyata plagiasi 5-5-nya yang kena ya kita juga gitu. Yang capek juga kita. Nanti edit aja dikit, nanti baru editnya jangan judul ya. Jangan judul doang yang diedit, badannya juga diedit gitu. Badan beritanya gitu. Kalau judul doang mah ganti judulnya badannya kena juga gitu kan. Nah, seperti itu. Ya, begitu ya, Pak Aris. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Silakan, masih ada yang mau tanya? Nih, siapa tadi yang mau tanya? Silakan. Nggak ada yang mau nanya? Yang kemarin yang apa namanya, yang nyuruh saya bawain materi ini siapa ya? Ayo. Ada yang penasaran nggak? Masalah gaji wartawan. Halo Mbak. Ya, silakan. Jadi gini, mohon maaf ya, on cam kameranya, soalnya mati lampu di sini. Jadi kan saya ini kan apa, kontributor, katakanlah media nasional juga nih kan. Nah, jadi saya kan mikir kalau hanya mengharapkan hasil tulisan dari media saya ini yang sekarang ini, barangkali kurang menutupi kan. Nah, saya kan pernah berpikir bahwasanya gimana ya kalau misalnya mau nebeng ke media yang lain juga kan, ya agar uang-uang minumnya lah tertutupi kan. Nah, sempat juga berpikir nanti takutnya nanti seperti misalnya kan namanya kan tercantum tuh kan. Nah, nama tercantum lalu ditahu perusahaan yang sebelah. Nah, jadi seperti yang Mbak bilang tadi bahwasanya nggak masalah, itu kira-kira gimana Mbak ya?
Ya, itu Misalkan ini, tergantung aturan di perusahaan awalnya. Perusahaan awalnya tuh dalam kontrak kerjanya seperti apa. Dia membunyikan nggak boleh bergabung dengan yang lain. Kan ada kontraknya biasanya, ada dijelaskan. Jadi kontributor di media nasional itu, di media besar itu ada loh kontraknya. Nggak asal jadi kontributor aja gitu. Nah, jadi oke. kontributor ini maksudnya bagaimana gitu. Ada beberapa kontributor. Kontributor resmi itu ada kontraknya. Tapi kalau kontributor yang tidak resmi, ketika kirim mereka upload gitu kan, itu tidak ada gitu. Kita cuma sebagai ya kontribusi doang gitu. Dan nanti dibayar ya ketika udah selesai aja gitu. Nah, seperti itu. Jadi tergantung kontrak yang ada di media awal. Biasanya kan kalau media-media kita kayak gini, yang kecil-kecil begini kan, kontrak begitu kan nggak ada. Nyaris nggak ada gitu. Nyaris kadang-kadang udah digabung wartawannya, pas ditanya, ya nanti ada gitu. Padahal nggak ada gitu kan. Nggak ada perjanjian. Makanya jangan janji-janjiin wartawan di awal-awal. Jelas-jelas aja gitu. Terbuka aja gitu loh. Biar nanti nggak dituntut gitu. Nah, jadi nanti Bapak cek dulu apa namanya itu perjanjiannya dengan perusahaan awalnya gitu ya. Nah, jadi bagaimana gitu perjanjiannya, apakah boleh apakah ada bunyinya itu atau tidak. Kalau nggak ada bunyi ya bebas gitu, mau kemana aja gitu loh. Gitu. Oh, jadi sepanjang nggak ada kontrak bunyinya demikian, ya nggak masalah, Ya Mbak. nggak masalah gitu. Nah, kontributor mah di mana-mana ada kok gitu. Satu kontributor ada beberapa media biasanya gitu. Siap, Namanya siap. kan dia mirip freelance juga biasanya gitu kan, Hmm, mirip freelance kan nggak ditetapkan jam kerjanya kan iya. atau gimana, makanya gitu. Jadi yang nggak itu sih nggak resmi gitu kan, cuma kontributor ya kontributor aja gitu. Oke, Mbak. Makasih, Mbak. Ya sama-sama, silakan, ada yang mau tanya lagi, waktu kita ada 18 menit lagi. Bapak Ibu jangan lupa isi absensi ya. Absennya ada di chat, itu diklik aja linknya yang warna biru ini. Jangan absen di yang namanya chat Zoom, nanti nggak terkirim sertifikatnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup. Ada yang nanya nggak? Atau ada yang mau didiskusikan nggak? Nggak ada yang mau diskusi, ya udah kita tutup aja ya. Jangan lupa absensinya, gitu ya. Jangan lupa absensinya. Nanti Bapak Ibu yang belum isi absen silakan isi absen. Nanti jangan nanti WA admin malam-malam minta itu. Dan terus ada pula yang WA saya kemarin itu minta absensi, padahal belum hadir minta absensi, gitu ya. Mana bisa? Nanti kena marah nih saya sama yang hadir sekarang gitu kan ya. Kok dia udah absen yang di sini belum gitu. Nah, nggak adil gitu ya. Nah, gitu. Ini yang nanya-nanya absen baru masuk ya. Kirim absen Kak. Dipanjat lah chatnya. Ada tuh di atas banyak gitu ya. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu yang nanti ada di grup-grup Facebook ya, yang ngabarin nih nanti nggak digaji gitu kan. Jadi curhat pula kan. Nah, jadi silakan nanti bertanya atau nanti diskusi. Kalau dalam perusahaan tuh ada sistem penggajiannya gitu. Berapa persennya, terus di kontrak juga berapa persen gitu ya. Nah, jadi status Bapak Ibu itu sebagai apa? Tetap apa freelance atau kontributor atau responden atau koresponden gitu ya. Nah, itu ada gitu. Ataukah Bapak Ibu sebagai pimpinan redaksinya, wapimpretnya gitu. Nah, sampai sekarang kan kita masih mau berkembang gitu ya. Jadi untuk penggajian mungkin apa namanya itu masih terkendala gitu. Itu cukup dipahami biasanya. Kalau Dewan Pers mah yang penting ada bukti pembayaran gaji wartawan berapapun dibayarkan gitu. Seperti itu. Oke. Baiklah Bapak Ibu, kalau nggak ada yang bertanya lagi, kita tutup ya. Yang yang belum absensi silakan absen gitu. Oke. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini pertemuan kita karena nggak ada lagi yang mau didiskusikan. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Screenshotnya bukan diunduh Pak Azmir, tapi diupload gitu ya. Nah, diupload dimasukkan. Kalau diunduh itu berarti Bapak mendownload gitu ya. Benar nggak? Ya kan? Diunduh mendownload kan ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau diupload itu namanya apa ya?
lupa saya bahasa Indonesianya. Upload itu kan bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu ya. Silakan nanti dicoba, mungkin jaringannya kali ya. Nah, silakan nanti dicoba. Diunggah, bener, diunggah, diupload tuh diunggah gitu. Ya, diunggah. Jadi kalau diunduh itu di-download, diunggah itu di-upload gitu. Ya kalau diunduh nggak bisa, Pak. Bisanya diunggah gitu ya. Di-upload gitu. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini ya pertemuan kita. Nanti besok pagi sampai seharian besok kita akan kirimkan sertifikatnya. Jadi yang bertanya, saya bangun tidur baru bertanya sertifikat, nggak akan saya balas gitu ya. Jam 7 baru nanya sertifikat, gitu kan. Ada pula yang nanya jam 6, wah, baru selesai beres-beres itu nanya sertifikat. Jadi hati-hati, gitu ya. Jadi nanyanya jam 9 ke atas, karena kita buka kantornya jam 9, gitu ya. Nah, yang nggak bisa unduh-unduh tadi, silakan nanti WA adminnya ya, gitu ya. Nah, silakan. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini pertemuan kita. Minggu depan kita ketemu lagi ya dengan tema yang berbeda. Sebenarnya kita akan melanjutkan kode etik jurnalistik yang baru 5 pasal kita bahas ya. Jadi kita akan lanjut ke pasal selanjutnya gitu. Jadi silakan Bapak Ibu menyimak dan dihadiri gitu ya bagi yang sempat. Ya, begitu ya. Baiklah Bapak Ibu, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.